Banyak orang yang sibuk mencari estetika dalam sebuah bidang. Sudah beberapa kali dievaluasi, pun rasanya masihlah sama. Banyak ruang yang terlihat berharga, tapi masih terasa hampa tanpa nyawa. Mungkin kuncinya adalah penataan dari cahaya. Kita seringkali terpukau pada luasnya bidang, tapi abai pada arah datangnya terang. Boleh jadi ruangan itu sudah tertata rapi, bersih, mewah, nyaman, dan menawan. Namun rasanya masih saja tetap ada yang kurang. Kali ini kita akan bahas bahwa lighting itu adalah nyawa dari sebuah bidang tersebut. Kita nggak cuma bicara soal estetika, tapi tentang bagaimana cahaya menciptakan makna dan bercerita tanpa harus bersuara. Bersama Om Aji, seorang lighting designer dan konsultan, kali ini kita akan bedah rahasia di balik megahnya sebuah cahaya. Bahkan kita akan bahas soal harga di akhir nanti. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di sebuah proyek yang mana lighting desainernya ini Bapak lighting kita. Bapak lighting gitu. Dan ngobrol-ngobrol soal proyek yang ada di sini. Pertama, kita datang ke sini mau ngapain, Pak? Jadi hari ini gua ada commissioning. Yoi. Commissioning itu kayak inspeksi lah. Ngecek ada yang salah enggak, posisinya bla 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 segala macam. Ini mungkin commissioning ke-6. Oh, udah ke-6 ya? Udah ke-6, udah ke-6. Banyak juga, Pak. Nah, Sampai tuh banyak lagi apa namanya? Ini karena kita lagi commissioning landscape nih, area outdoor. Oke. Lumayan ribet. Kenapa? Karena kita berhubungan sama landscape nih, jadi harus ada orang landscape-nya juga, karena kita harus minta izin orang landscape-nya segala macam, karena ini bener-bener landscape di sini serius banget, Pak. Ini angkanya nggak main-main landscape-nya, jadi kita treatmentnya juga serius banget. Jadi bener-bener diperhatiin tuh intensitas banget, lampunya. sampai lu ngerubah susunan apa pohon aja lu harus izin. Iya. Iyalah, Shit. nggak kaleng-kaleng ini landscape-nya. Berarti kalau KTA misalkan landscape, ada satu pohon yang mati gimana tuh? ya nggak bisa, nggak boleh, harus hati-hati banget kita. Oh, berarti setiap helai daun yang ada di sini tuh diukur secara presisi. Betul sekali. Ya nggak helai daun banget lah, posisi lah minimal. Posisi. Iya. Oh, berarti semua yang ada di sini tuh udah tertakar tuh ya, berapa Udah biji, ngetakar, berapa berapa buah, biji, segala ukurannya macam. kayak gimana. Nah ini kita lagi ada masalah nih sama listrik, sama Gimana power lah. tuh? Jadi kalau lu lihat dari sana sampai ke sana ini mati nih. Ada beberapa lampu yang mati. Ini kita lagi cari masalahnya, makanya Mas ME ini lagi inspeksi nih, nge-call gua untuk datang gitu. Yoi. Sambil ngecek. Nah, lalu ngomong-ngomong soal lighting, ini konsep lighting rumahnya seperti apa, Pak? Nah, kalau ngomongin konsep lighting rumahnya sebenarnya kalau dari sisi desain, rumah ini nih orangnya tuh pengen kayak Timur Tengah gitu, Pak. Oh, ala-ala Timur Tengah. Ala-ala ya? Timur Tengah gitu. Terus tapi dia nggak mau terlalu sendu, pengen komersial feel gitu. Jadi kalau ngomong desain lo harus ngebaca dari klien lo, backgroundnya apa, sukanya apa, taste-nya apa. Kalau nggak, wah bingung. Memang kalau Timur Tengah itu lebih gelap dari ini intensitas cahayanya. Sebenarnya kalau ngomong, iya harusnya intensitas kalau lo perhatiin lah kalau kita ngomongin Timur Tengah tuh harusnya nuansanya lebih syahdu, lebih dalam, lebih gelap terangnya lebih dalam, lebih deep gitu, lebih dimensinya lebih dalam. Cuman karena ownernya nggak pengen terlalu seperti itu, dia pengen ya modern kan gitu. Jadi akhirnya harus dimix antara modern sama tradisional, kira-kira gitulah. Di hybrid lah kira-kira gitu, dan akhirnya dari tatanan landscape-nya ini semua akhirnya timbullah ide untuk bikin ini nuansanya agak-agak, gue pakai strip light di pojok ini supaya lebih kelihatan dia komersil gitu, seolah-olah lo kayak lagi di mall kira-kira gitu. Tapi ini mah bukan mall apa, ini udah kayak istana. Nah gitulah namanya juga orang kaya ya. Tapi kan? dari tadi sebenarnya saya salfok sama ini sebenarnya bangunan apa nih, Pak? Kok ini paling terang ini nih? Sengaja, kenapa harus paling terang? Karena ini center attention-nya. Apa tuh center attention? Ini tuh tempat aktivitas lah ya. Nanti mungkin dia mau ngegrill, bakar-bakaran, apa segala macam. Makanya area ini harus terang. Terangnya juga harus terukur. Nih terangnya kita ukur, nggak over terang, terangnya pas. Kenapa? Karena kita simulasiin semuanya, kita hitung, diukur semua berapa kebutuhan looks-nya, berapa
supaya nggak terlalu overpower, nggak berlebihan. Nah, masuk ke sini lo akan ngerasa langsung hilang gitu. Ya udah, kalem, enak, adem gitu. Oh iya. Misalkan nih buat sedikit edukasi ya ke teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi nonton video ini, ada nggak sih rumusan ini berapa intensitasnya dan itu dan lain-lain? Ada banget. Ini semua dihitung banget, Pak. Contoh misalnya si LED strip ini sama kombinasi sama si lampu downlight. Itu kalau misalkan si LED stripnya lebih redup daripada downlight, ya nanti mempengaruhi sama hasil berapa kapasitas lux yang dibutuhkan untuk aktivitas. Karena ada standarisasinya tuh, Pak. Jadi kan kadang nih makanan ya butuh banget sama yang namanya warna apalagi gitu ya. Nah betul, satu itu, kedua aktivitas juga. Kayak lo lagi motong bawang atau lo motong kan harus. Kadang nih masak nih tahu-tahu udah geseng gitu. Bagaimana betul. kan kadang kalau lampunya redup kan kagak ketahuan juga begitu betul. ya. Nanti motongnya wortel taunya terong. Nah, repot kan. Gitulah kira-kira. Nah, ini area landscape. Sebenarnya ada area dalam interior. Jadi di sini tuh ini gokil lah nih, orang ownernya memang pengusaha. Ini ada 3 rumah sebenarnya jadi satu gitu. Jadi kawasan ini tuh kayak seperempatnya punya dia. Nah, yang rumah yang ini udah ditempatin. Jadi ini area private sebenarnya nggak bisa kita masuk lah gitu, nggak bisa akses. Tapi area sana itu lagi proses commissioning juga. Nah, ini tempat nongkrong-nongkrong nih, asik ya. Wih, keren, Pak. Cuman sayangnya ini lampu track lightnya lampu biasa nih, lampu murah sih sebenarnya. Bisa dibilang jadi kayak cuma buat mengisi kekosongan aja gitu. Nah, ini biasanya dipakai sama owner buat acara-acara misalkan lebaran, kumpul ulang tahun, kumpul-kumpul reuni dan lain-lain. Oke. Mau dijelasin ini spek lampunya seperti apa atau karakteristiknya seperti apa nggak, Pak? Dari kalau ini gue pakai di sini spek lampunya LED strip tapi yang serinya COB bukan seri SMD. Kenapa? Kalau gue pakai seri SMD takut terlalu overpower ya, karena dia single layer, dia langsung direct. Jadi LED strip dia ada chip direct, nggak ada cover. Nah, sedangkan kalau COB dia ada cover, dia ditutup lagi. Lo bisa cari lah di Google COB LED strip. Nah, dia lebih lembut, lebih lurus, tapi powernya nggak terlalu kencang gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Yang ini nih ya? Bukan, yang ini nih, yang kalau lo lihat, nah itu efek-efek ini nih namanya efek-efek LED strip nih. Kalau ini namanya track light, lampu track, magnetic track. Apa tuh magnetic? Jadi kalau ini lo lepas, dia nggak pakai kabel, lo lepas aja, ceklek, lo lepas nih. Gua contohin ya. Ih, keren juga. Kayak ini aja lah, pinjem. Berat juga, Pak. Bujet marmer itu ya? Bukan, kayu. Nah, nih lampu ini gue tinggal lepas aja. Jadi lu nggak usah pakai kabel. Tapi kalau bocor misalkan nih Pak, ada kebocoran, nyetrum nggak tuh? Kagak kalau nyetrum, karena dia arusnya DC. Arusnya direct current. Kalau dia pakai arusnya AC, alternate current, nah baru nyetrum. Kalau ini DC. Nah, itu juga kita pikirin tuh, masalah safety. Jenis pemilihan lampu. Nah, ya ini silau banget karena ini sebenarnya lampu biasa. Buat ngisi-ngisi kosong aja sih. Bukan lampu yang bagus ya. Oke. Gitu, bro. Nah, terus buat ukuran yang ada dulu gue pakai sepatu dulu nggak, Pak? Pas kaki gue ketinggalan lagi. Di atas. Ya, gitu deh kira-kira. Udah 7 menit, Pak. Lanjut. Nah, kan bisa lo cut-cut aja kan. Ini sebenarnya kan kalau kita perhatiin tuh ya, yang fokus lampunya itu ada di tengah doang nih, Pak. Ini ada rumusnya bagaimana, Pak? Betul. Itu zoning namanya. Kalau kita sebagai desainer, kita sebelum kita mulai ngerancang, kita bikin zoning dulu nih, zonasi dulu. Area ini apa, area ini apa, area ini apa, area ini apa. Karena dalam desain lighting itu ada 3 hal penting. Ada 3 zona penting. Yang pertama task light, yang kedua itu adalah ambience, yang ketiga itu decoration. Task light yang mana? Touch. Nih, tas ya, TASK. Kirain touch. Nah, ini task light nih. Iya. Maksudnya
area zona yang memang dilakukan untuk aktivitas. Oke. Nulis, baca, makan, dan lain-lain. Nah, ini namanya task light lah. Makanya seolah-olah kayak ngumpul di tengah. Ya, Karena betul. memang dari desain interiornya, nah penting tuh. Dari desain interiornya kita tuh ngobrol sama si interior desainernya. Oke. Untuk menentukan, nggak boleh nabrak nih kita nih. Kita justru harus membantu si interior designer untuk mempercantik atau menghidupkan lah, memberi nyawa. Dalam satu ruangan tersebut. Betul, karena lighting itu ngasih nyawa. Oh, berarti ya udah terintegrasi dong sama interior desainnya. Harus dari awal itu udah dibahas. Kita connect terus sama orang interiornya. Oh, ini berarti pelajaran ini. Kalau misalkan kalian interiornya dulu dibikin, habis itu baru kepikiran buat bikin lighting, itu nanti jadi PR juga buat si desainer lightingnya. Betul banget. Makanya Karena seperti tadi yang diceritakan. Makanya kalau interior design, mereka nggak fokus sama lighting desainnya. Ya mereka udah pusing lah sama interiornya gitu loh. Kira-kira scope of work mereka ya interior. Estetika fungsi dari interiornya sendiri. Iya, lagi pula. Untuk lighting ya mereka biasanya nggak terlalu berfokus gitu. Ya lagi pula ruangan sebagus ini kalau lightingnya tidak dipikirkan kan amat Betul. sangat disayangkan. Sayang banget. Gitu ya, Pak. Lo bayangin kalau lampu ini nyala, ceklek, putih segala macam nggak ada desainnya, ya Apalah daya. apalah daya kan gitu, dan bikin interior jadi jelek. Oke, lanjut lagi nih. Ada pembahasan satu yang paling krusial dan bikin kita terheran-heran. Kalian mau tahu apa? Nah, ini men. Tuh, mungkin agak kesini kali ya, Pak. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, Bisa dirancang seperti ini tanpa adanya listrik-listriknya turun. Karena saya sendiri pun sebagai karena kalau saya sendiri pun kemarin kan ada satu proyek kita tuh kelistrikannya kurang benar, habis itu groundingnya nggak ketemu, dan kebetulan itu memang klinik gigi itu bocor-bocor semua itu Pak listrik-listriknya, dan Bapak bisa mendesain ini dengan baik dan dengan apa namanya proper lah. dengan proper. Bagaimana nih Pak ceritanya? Jadi memang kalau urusan sama air itu krusial, bro. Urusan sama air krusial. Kenapa? Karena kita ngebahas tentang produknya itu sendiri, yang dipakai, jenisnya apa, spesifikasi seperti apalah gitu kira-kira. Terus kedua instalasinya, habis itu ketiga tentang safety, keamanan. Nah ini penting banget nih safety nih. Nah untuk di lampu swimming pool biasanya tuh yang dipakai arusnya DC. Oke. Harus DC. Kenapa? Karena dia voltasenya lebih kecil ya, 12-24. Ya. Rata-rata ini 24 yang kita pakai karena lebih awet. Oh gitu. Nah kalau untuk dari segi desain sebenarnya simple ya. Gue pengen ngeluarin apa namanya efek modern ya, karena memang ownernya pengen yang komersil gitu kelihatannya. Makanya gue pakai strip light gini buat ngasih tahu sih sebenarnya ini ada tangga loh gitu. Jadi kalau dari sini kan lo bisa lihat nih. Oh iya, ada dimensinya. Ada dimensinya. Oh itu ada tangga gitu. Ini Itu ada kedalaman lah, ada depth lah gitu. Nah, kira-kira seperti ini nih kalau dilihat dari dalam nih. Tuh. Asik ya. Tuh. Nah, ini masangnya juga ekstrim nih, Pak. Pemasangannya gimana tuh, Ini Pak? ekstrim nih pemasangannya. Gimana? Jadi, ada rumusnya apa? ceritanya gini nih. Ini dua kali bongkar nih, Pak. Oke. 2 kali bongkar nih kolam renang. Jadi pertama sama kontraktornya mungkin agak kurang paham ya, kontraktornya belum pernah megang instalasi di pool. Nah, yang pertama ya udah dipasang gitu aja. Jadi di balik si lampu-lampu ini cuma dikasih pipa-pipa selongsong gitu aja. Wih. Pertanyaannya sederhana. Nanti kalau lampunya mati gimana maintenance? Itu dia yang saya pikirin Satu dari itu. tadi. Kedua, apakah proteksinya sesuai dengan standar SNI? Iya juga. Bahaya, walaupun dia arusnya DC, tapi tetap aja kemungkinan bahaya itu ada. Ya. Makanya setelah ini jadi, dibongkar ulang, Pak. Dibongkar ulang lah, kita bongkar ulang, terus kita tata ke kelistrikannya, dari mulai wiringnya, jalur kabelnya, sampai akses maintenance. Buset. Ini nggak, emang paling repot ngurusin kolam berenang tuh, asli paling repot. Paling ribet. Itu tadi kan udah jadi, otomatis kolam renangnya udah diisi air gitu. Udah diisi air, Dibongkar Pak. lagi Dibongkar lagi, Pak. Gokil. Dibongkar lagi, Pak. Gokil. Dibongkar total. Kenapa ya? Karena nggak sesuai sama standar gitu loh. Iya betul, karena nanti bakal merepotkan. Sangat, bukan bakal. Sangat merepotkan. Oh, Jadi gitu. ini semua dipikirin. Jadi ketika lampu mati, aman. Dan kebetulan ini lampunya sebenarnya lampu biasa, Pak.
lampunya ya lampu aftermarket lah. Karena dari owner bilang ya udahlah kalau untuk full ya sekedar terang aja lah gitu. Cuman gue sebenarnya agak kecewa ya karena gue yang mendesain. Tadinya gue udah spesifikasiin lampu ini sebenarnya harusnya lebih indah dari ini ya. Cuman ya kita kan harus ngasih solusi ya sebagai desainer. Yoi. Gimana supaya win-win solution dari budget, nah itu penting tuh. Paling penting itu. Dari budget Krusial. sampai hasil akhir itu harus senada, nggak boleh salah gitulah kira-kira. Akhirnya gue kasih solusi sederhana sama kliennya, ya alhamdulillah kira-kira jadinya kayak gini. Sebenarnya lampunya sih biasa lah. Tapi kan berhubung itu komponen lampunya kan ada yang ini juga Pak, yang besi juga. Apalagi kan komponen listrik yang dibalut sama plastik segitu tipisnya, otomatis kan bakal mengalami namanya korosi, entah apapun itu pelapukan gitu kan. Betul. Nah itu prediksinya bakal bertahan berapa lama? Apalagi kan strip light yang kayak gini kan seminim-minimnya ya. Iya, mati satu, ganti atau semua. ada yang mati satu kan kayaknya udah risih banget gitu ya. Betul. Nah, itu pertanyaan lo bagus, teknis banget. Pertama, kalau gue misalkan gue dipertanyakan nih sama si owner, ini berapa lama bertahan? Untuk si lampu LED strip light, LED strip, ini bahkan digaransiin sama suppliernya 5 tahun, Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong, Bapak dapat supplier dari mana, Pak? Nah, supplier itu kebetulan ya banyak temen lah, ada kolega-kolega gue, supplier gue yang ya beberapa supplier yang gue harus pilih juga gitu. Dan gue harus pilih dari segi produknya apa, kualitasnya kayak gimana, garansinya seperti apa. Karena gue sebagai desainer ini kan jadi seperti tangan kanannya owner ya. Betul. Nggak boleh sembarangan pilih. Nah, untuk yang si LED strip ini bahkan digaransi sampai 5 tahun. Bentar, kalau seperti itu berarti Bapak sedikit mengambil bagian dari kontraktor, bukan? Seakan-akan beda, gitu. bukan. Karena kan gini konteksnya, selain Bapak memikirkan intensitas cahaya atau jenis lampunya, Bapak juga harus memikirkan dari merek yang bergantungan dengan durabilitas. Betul, tapi bukan bagian dari kontraktor, beda. Kalau kontraktor, gue ini desainer adalah sama dengan konsultan. Oh iya. Kita nggak melakukan pekerjaan fisik seperti misalnya pemasangan, enggak, tapi kita lebih supervisi. Kita kasih tahu dari awal nih, ini cara pasangnya gini ya. Secara gambar, digambar seperti ini, implementasinya begini, dan itu harus diikutin sama kontraktor gitu. Oh, berarti kontraktor udah tinggal enak doang dong. Ya nggak juga, capek juga Pak, masangnya nggak segampang yang lu pikir. Oke, kita beranjak gitu. lagi ke sini. Ini kedalaman berapa meter, Pak? Ini dalam Pak, yang paling dalamnya 2,8. 2,8. Maksudnya 2,8 meter. tadi kalau kata Bapak bisa didesain lebih bagus lagi, sebenarnya konsep yang Bapak pengen implementasikan di sini seperti apa? Ataukah ini lampu yang tadi bukan terletak di sini, Bapak pengen taruh di bawah lagi? Betul, ada posisi-posisi yang gue pengen sebenarnya kalau misalnya lampu ini bisa gue lebih kedalemin lagi, ke bawahin lagi. Kenapa ini nggak bisa lebih ke dalam? Karena standarnya dia cuma 50 cm, dia nggak kuat di bawah itu. Nah, itu ada lagi tuh tekanannya, benar. Nah, lampu ini cuman kuat di kedalaman maksimal 50 cm, kira-kira gitu. Jadi ya udah, akhirnya efeknya ya sudah sebaran aja. Padahal sebenarnya tadinya konsep awalnya ini gue mau bikin efek scallop lah istilahnya gitu. Scallop tuh kayak spotlight apa gimana? Ya betul, kayak spotlight. Ada efek guratan-guratan nanti di airnya, kira-kira gitu. Yang dia akan ngebentuk V-shape gitu. Wah, cantik banget. Wah, itu gokil cantik banget. Jadi kayak kabut kena lampu bilet gitu ya. Cuma kalau kita ngomongin lampu kolam, harganya mahal, Pak. Karena itu dia. Itu tadi pressure betul, tadi. Karena dia punya spesifikasi yang khusus. Gitu, Pak. Oke, kolam kita udah beres. Lanjut lagi kita ke story dalam ruangan. Oke, bisa diceritain nggak Pak nih story dari satu ruangan ini seperti apa, esensinya, dan apa hal yang pengen ditekankan dalam satu ruangan ini? Nah, jadi ini kan ada 3 rumah jadi satu, Pak. Nah, si 3 rumah jadi satu ini ada fungsi-fungsinya dong, ada zonasinya. Dari interior desainernya, ruangan ini akan menjadi aula sebenarnya. Oh. Jadi nanti di sini bakal ada screen layar buat ngaji. Karena ownernya agamanya luar biasa, agamis sekali. Terus nanti di sini, ini kan karena emang belum ada interiornya belum kepasang lah. Di sini nanti ada buffet sama ada ya konsol lah tinggi-tinggi gitu lah. Nah, boleh tuh Pak nanti ditawarin sama jasa interior kita. Wah, nggak jadi juga itu. Cakep Pak.
Boleh. Karena tadi Bisa kan kerjasama sempat kita lihat tuh ya bahwasanya ada beberapa barang atau ada Betul. beberapa furniture yang ya Ya kurang bagus build-nya. Build-nya tidak menyenangkan lah, tidak. ini jangan jauh-jauh lah di depan mata kita aja ini udah ada itu. Ya hal-hal kayak gitu tuh bener parah itu Pak. Ya mungkin ini belum finishing lah ya, kita husnuzon aja, maksudnya berpikir Ya. aja. Belum finishing. Tapi ini ranahnya interior jadi bukan ranah saya Pak. Betul. Gitu. Mungkin Bapak yang bisa berkomentar. Nah jadi cerita dari ruangan ini adalah sebagai aula dan semua di rumah ini lightingnya pakai sistem. Sistem apa tuh maksudnya Pak? Lighting system. Something kayak Sebab home automation. Sistem yang kita tahu kan cuma paralel sama semi doang tuh kayak pelajaran SD. Beda. Kalau ini ibaratnya gini, rumah ini bisa lo kontrol jarak jauh. Lampunya ya. Oke, dari Yes. luar kota Dari atau luar kota. Oh, Let's say berarti- misalnya lo ownernya, terus lo mau pergi keluar kota sama keluarga. Ya lo nggak usah cetek nggak perlu. Karena buat memanajemen lampu sebanyak ini pasti Yes, betul. borosnya minta ampun. Betul, nah makanya pakai sistem supaya apa? Supaya nggak boros satu, kedua efektif, efisien, gitu. Terus dapat nuansanya, dapat desainnya, dapat semua. Jawabannya sistem lighting. Berarti sistem lightingnya itu terintegrasi dengan apa Pak? Bluetooth kah, Wi-Fi kah, NFC atau? Untuk back end-nya tetap ada servernya. Oh. Istilahnya gitulah ya, ada Ya. servernya, ada apa namanya topologi jaringannya. Oke. Dan ini semua nge-cloud. Jadi anywhere lu kayak bisa ngomong sama nyuruh rumah lo lagi di luar negeri kah, lo lagi di luar kota lo bisa ngomong sama matiin lampu ini, matiin lampu itu supaya irit energi. Nah, belum lagi nanti kita ngomong ke ranah lighting scene. Lighting scene tuh lebih menarik lagi, Pak. Coba bisa diterangin Pak. Contoh misalnya, ini lagi sesi, misalnya ceritanya ini lagi, kita bayangin imajinasi, Oke. lagi acara, Iya. acara ngaji cerita gitu, kan harus terang ya, terang. Nah full kan nyala kan, berarti kan semua listrik nyala nih Oke. di ruangan ini. Sekarang gua pindah ke scene 2. Wih, Dia akan cozy ngeredup. banget ya. Nah, kalem kira-kira banget ya. ini buat ya udah harian gitu loh. Oke. Sehari-hari ya udah nggak terlalu nggak semua lampu akan turun ngedim namanya dimming turun sekian persen jadi listriknya juga lebih irit. Wait. Kameranya pasti ada ininya nih, ada air ngalang-ngalangin. Wah Tapi aman. aman kan. Maksudnya lensanya. Lanjut. Terus Kita gua beranjak ke scene yang ketiga. scene 3. Nah mungkin ini lebih scene kalau misalnya ya udah ruangannya nggak dipakai tapi mungkin ownernya pengen nggak mau kosong banget. Iya, gitu. biar Jadi nggak- ada modenya. Biar nggak kelihatan kayak rumah hantu aja. Ya kira-kira gitulah. Kalau lo matiin gini kan set ya udah ini aja kan gelap aja kan. Iya. gitu. Jadi gitulah kira-kira. Itulah pentingnya si lighting scene. Ini terang banget ini Pak. Ya ini full on lah, Pak. Ibaratnya party mode lah. Kebetulan ini grafirnya belum beres, belum jadi. Jadi nanti di sini ada grafirnya, ada icon-icon. Oke. Icon party, icon movie, icon apa nih gitulah. Tergantung ruangan. Sudah Masing-masing. terklasifikasi. Udah dibikin scene-nya. Ya, jadi orang kalau misalkan pengen nyalain, tolong nyalain lampu berapa sih kan lu tinggal pencet aja tuh yang Betul cozy, yang sekali. party, yang lain-lain. Yoi, jadi lu bayangin kalau lu punya grup scene sendiri-sendiri tapi yang pakai cetek manual. Buset, berapa biji di sini nih berderet? Petek, bingung lu. Nggak mungkin itu terjadi, gitulah kira-kira gitu loh. Pentingnya lighting scene. Udah kayak petasan. Makanya, nah ini bisa kita kontrol pakai handphone. Jadi misalnya owner mau tidur nih, kira-kira gitu. Dia naik ke atas, ya udah dia tinggal buka handphone, dia pencet di handphonenya udah langsung scene night scene misalnya gitu. Ya udah lampu ini mati redur gitulah. Nah itu dia bikin aplikasi sendiri atau bagaimana Pak? Enggak, ada aplikasinya dari si produknya itu sendiri gitu. Oh. Kebetulan produk yang dipakai di sini namanya TIS. Oh, itu buat lighting system itu ya? Yes, ngontrol semua lighting system. Jadi sebenarnya TIS ini nggak cuma ngontrol, jadi TIS ini nggak cuma ngontrol lighting system, tapi dia ngontrol juga, dia bisa sampai ngontrol home automation. Dia bisa buat AC temperatur, dia bisa buat horden otomatis tuh, Keren banget itu. bisa sampai buat mesin kopi. Wah itu namanya udah smart home berarti ya? Betul, gitu. Bisa sebegitu
scalable-nya lah ya, bisa Iya, gitu. maksudnya Cuman bisa sampai keseluruhan seperti itu. betul. Cuman di rumah ini CTIS itu dipakai hanya untuk lighting. Tapi sekiranya diintegrasikan dengan HP, dengan AC, dengan TV atau dengan kipas Bisa angin, banget, bisa juga ya? bisa banget. Wah, itu berarti enak banget itu, men. Bisa banget. Nah, ini keypadnya kebetulan keypad yang basic yang dipilih sama owner ya. Oke. Sebenarnya harusnya keypadnya kayak tablet. Ibarat kata ada tablet. Oh, ada lo screen-nya. nempel, kayak ada tablet terus nempel gitu, terus lo bisa gitulah. Cuman lumayan mahal itu keypadnya, lumayan mahal ya. Iya, jelas. Cuman owner milihnya ini kenapa? Karena kebutuhannya banyak. Banyak. Ini lumayan banyak di sini. Ada banyak piece lah ini di setiap area lah kira-kira gitu. Dan semua keypad ini tersambung ke yang lain. Itu sistemnya ada dia pakai kabel satu apa sistemnya wireless gitu. Misalkan dari sini dia mencari sinyal nyambung ke Betul. teman-teman yang lain gitu. Ini lumayan complicated sih kalau rumah ini ya. Iya. Ini mix up itu maksudnya gini. Ada existing yang kita akhirnya nggak bisa tarik kabel. Akhirnya pakai wireless. Oke, berarti ininya wifi dong. Lengkap, bisa wireless, bisa Bluetooth. langsung kabel, bisa Bluetooth. Cuman gue nggak rekomen Bluetooth, gue selalu rekomennya wireless. Karena jaraknya lebih bagus gitu Pak. Jadi sistemnya lumayan rungsing, lumayan rumit. Nah kebetulan orang sistemnya ada tuh, orang programmernya namanya Yoi. Pak Erik. Lagi bantu gue komisioning. Begitu Pak. Capek ya Pak. Duduk-duduk di mari enak kayaknya ya. Capek kan? Yoi. Mau lanjut kemana? Ke landscape tanaman, lighting tanaman atau bagaimana konteks? Tanaman kan udah tadi di awal. Nah kita ngomongin sistem kan, nah, nanti baru gue ngobrol sama Erik. Oh iya. Gitu. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya kita kesini tuh kan rencananya pengen commissioning ya. Komisioning. Commissioning. Kita kan pengen commissioning. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama si bapak lighting system kita nih. Nah, Pak Erik nih kayaknya lagi agak sulit aja ngobrol. Kepalanya lagi banyak angka-angka tuh di kepalanya tuh, lihat tuh kan. Itu alat juga alat kita bingung juga tuh alat apa tuh. Jadi ini kita lagi ada problem kan tadi. Nah, Pak Erik ini di sini yang ngebangun jaringan sistemnya. Nah, Mas Ali ini adalah orang ME, Mechanical Electrical. Lu bayangin kompleks kan? Iya. Ada interior desainernya, Yoi. ada lighting desainernya, Oke. ada orang ME-nya, Yoi. ada programmer sistemnya. Beuh. Sekompleks itu. Kompleks itu dan harus saling berkoordinasi. Harus saling berkoordinasi. Kita tidak berkoordinasi, hancurlah rumah ini. Berantakan Pak. Koordinasi itu penting. Koordinasi itu nomor satu. Biasanya kan kalau di saya nih sebagai interior, kadang arsitek sama interiornya nggak berkoordinasi, interior arsiteknya seperti ini, kontraktornya pengennya seperti ini dan lain-lain, habis itu Pasti pada Pak. buyar. Buyar pasti Pak. Jadi nggak tertuju tuh konsep sama implementasinya, jadi nggak ketuju Pak. Gitu. Nah ini kebetulan emang lagi masalahnya lumayan agak rumit karena berhubungannya sama listrik nih. Gitu. Jadi Pak Erik lagi palanya lagi ruwet nih. Gitu. Jadi nggak bisa diganggu dulu ya Pak Erik ya. Iya, nanti tinggal kita dulu. bisa ngobrol Pak Erik setelah Pak Erik selesai lah kira-kira Oh iya gitu. iya. Tentang si lighting system. Oke. Kalau misalkan mau dibongkar budget buat bikin ini, kira-kira bisa nggak Pak? Sepil budget lah gitu. Jadi gini Pak Akmal, kalau ngomongin budget sebenarnya solutif sih. Jadi gue ini kan konsultan ya, as a designer. Tujuan kita tuh ngasih solusi. Ya nggak menutup kemungkinan kita pasti cari cuan juga kan gitu. Yoi. Cuma kalau dibilang memang karena rumah ini terlalu mewah dan ini besar sekali. Oke. Rumah ini tuh besarannya hampir 3.200 meter persegi. Kalau standarisasi skala hitung biasanya itu kan per meter persegi ya. Iya. Entah interior, entah arsitek gitu kan. Sama kita juga perhitungan kita juga meter persegi gitu loh. Cuma kalau luasan ya budgetnya lumayan lah kalau ini. Cuma kalau ditanya budgetnya ngeri nggak sih? Enggak juga. Kira-kira gini, simpelnya gini. Misalnya Mas Amal punya rumah ukuran let's say ukuran 200 meter persegi atau enggak tipe yang agak lebih bawah lah. Misalkan 110 meter persegi atau 90 meter persegi. Let's say 90 meter persegi. Mas Amal beli rumahnya itu harganya misalnya 900 juta. Let's say gitu. Daerah-daerah Tangerang misalnya atau agak dekat, agak elitan dikit kayak di Alam Sutra BSD. 110 meter persegi mungkin harganya 1,1 1,2 M. Let's say kayak gitu. Biasanya budget lighting design dan lightingnya itu budgetnya ada di maksimal 5% dari
biaya Harga rumahnya, rumahnya. harga rumahnya biasanya. Jadi kalau misalnya gini, rumahnya harganya 900 juta, 5%-nya berapa? Nah. Tapi kan sebenarnya itu bisa didiskusikan. Dikompres. Betul. Tinggal mau pilih kelas A, kelas B, atau Yes, kelas C. betul. Nanti kalau misalkan pengen memangkas lagi, bisa dipertimbangkan dari durabilitas Nah, barangnya. Betul. Sebenarnya nggak durabilitas barang sih itu krusial buat gua ya. Oh, gitu. Mungkin bukan durabilitasnya Mas Amal, tapi lebih mungkin dari spesifikasinya biasanya kita pakai yang CRI-nya ya udah 80 cukup. Nggak usah pakai CRI 90 gitu. CRI itu kualitas. Oke. Kualitas dari si produk itu sendiri Oke. gitu. Nah, tapi setelah kita ngomong-ngomong budget nih, apa namanya? Berhubung kita udah ngomong budget, kira-kira listrik yang dihabiskan dalam satu malam buat satu taman ini atau satu rumah ini bisa ditakar nggak, Pak? Bisa banget. Oh gitu. Bahkan lu bisa tentuin sendiri listrik yang mau lu pakai. Oh iya? Ini semua listriknya udah kita hitung. Oh. Ada perhitungannya gitu. Jadi misalnya yang tadi tuh, scene 1 full on, semua nyala otomatis high, peak. Tapi ketika lo lagi nggak perlu semua nyala, lo bisa bikin scene yang misalnya harusnya bayar listriknya satu hari itu 200.000 misalnya gitu. Iya. Hari Senin, di hari Selasa nggak ada acara apa-apa, nggak ada acara ngaji ceritanya kayak di rumah owner ini ya. Nggak ada acara ngaji di hari Senin. Hari Selasa hari biasa aja daily. Gue bisa bikin itu jadi cuman bayar listriknya 60.000, 70.000. Kok gitu? Ya karena kita bisa atur kapasitasnya, kita bisa atur keterangan cahayanya, penggunaan listriknya dari apa? Dari sistem lighting Yang tadi, tinggal kita Betul. mainin itu ya. Jadi pilihannya gini, apakah mau bayar listriknya yang ya udah dihitungnya tuh per tahun, per bulan, terus ketemu per tahun kan gitu? Iya. Atau mau beli sistem yang seolah-olah kayaknya di depan lebih mahal, seolah-olah, tapi Ya. ya udah bayarnya sekali. Oke, ya. Efektif listrik, efisien listrik, dapat Oke. sistem lagi, kira-kira gitu. Iya, futuristik lagi. Nah, gitu, bisa dapat nuansa lagi. Udah lengkap lo paket. Lengkap deh itu include semuanya. Nanti kapan-kapan Oke. Mas Amal main ke rumah saya. Oke. Rumah saya biasa aja, kecil lah rumah saya biasa kecil. Oke. Tapi dengan penempatan yang bagus, dengan lighting yang sederhana, rapih, bagus, terdesain dengan baik, maka nuansanya akan sangat nyaman. Nah, itu sebenarnya tantangan paling sempurna dari Yes, seorang dan budgetnya, kreatif. Itu kecil banget. Itu murah itu ya, Pak? Murah itu. Wah, itu ada di kisaran bawah di bawah berapa lah, Pak? Rumah saya kecil, Mas Amal, cuma ukurannya cuma ya 110 meter persegi lah. Oke. Kecil lah, cuman bangunannya tuh kecil, cuman 60 meter persegi karena saya lebih suka taman, saya Oke. lebih suka area outdoor. Itu budget rumah saya itu nggak habis 10 juta. Buat lightingnya doang? Buat lightingnya Wah, doang. keren itu. Menarik ya? Nggak Menarik ya? habis. Gitu Mas Amal. Nanti kapan-kapan kita review rumahnya Pak Aji ini. Oke. Sip. Oke. Oke, sekian, tunggu di video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kebutuhan atau kalian cuma pengen ngebanyol atau apa, silakan kalian tulis lah di kolom komentar. Gaskan.